Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ngajinya ini terakhir. Wal maqalatul khamisata asyrata, wal maqalah dan adapun makalah qaul al khamisata asyrata yang nomor 15 dari As-Sana'i, dari bab As-Sana'i. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu, semoga meridhai Allah siapa Allah, anhu kepada Abi Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita ngomong Abu Bakar, semuanya sudah paham siapa Abu Bakar As-Siddiq. Fi qaulihi ta'ala, dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, Dhuharul fasadu fil barri wal bah, dalam surat Ar-Rum nomor 41 itu, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bagaimana kemudian tafsir Abu Bakar terhadap ayat ini? Abu Bakrin fi tafsiri dalik, Abu Bakar fi tafsiri dalik, dalam menafsirkan ayat itu, al-barru huwa al-lisan, lisan. Yang disebut dengan al-barru itu al-lisan. Kalau makna asalnya, makna teksnya, dhuharul fasadu itu segala sesuatu yang tampak, al-fasadu kerusakan-kerusakan yang tampak, fil barri di daratan, wal bahri dan di lautan. Tapi dalam pandangan Abu Bakar yang disebut dengan al-barri itu dalam ayat ini disebut dengan al-lisan. Wal bahru, sedangkan lafaz al-bahru huwa al-qalbu, adalah hati. Jadi dalam ayat ini kemudian dalam versi Abu Bakar, zaman akhir itu, kita sudah masuk zaman akhir. Zaman akhir itu kerusakan lisan dan kerusakan hati itu tampak. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan lisan yang tidak pernah dijaga, hati yang tidak pernah dijaga, itu sudah tampak di muka bumi ini. Dan itu adalah awal dari kemusnahan alam semesta. Akhir-akhir zaman sudah banyak orang tidak lagi berbicara baik, bahkan kemudian mengumbar bahasa-bahasa yang tidak baik. Sudah tidak lagi noto hati, tapi hati sudah disingkirkan, hanya dibiarkan begitu saja, hanya sebagai alat untuk kita hidup di dunia ini. Padahal dalam Dhuharul fasadu fil barri menurut Abu Bakar itu, yang disebut dengan barri ini adalah lisan, sesuatu yang tampak. Sesuatu yang tampak itu lisan kita. Makanya salamatul insan fi hidil lisan. Orang yang selamat itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Kalau orang sudah tidak pernah bisa menjaga lisannya, maka kalau mengikuti salamatul insan fi hidil lisan, maka orang itu tidak akan pernah bisa selamat. Selamat dalam ridho Allah, selamat dalam pandangan Allah. Wal bahru, sedangkan al bahru, kata al bahru dalam ayat itu adalah al qalbu, hati. Bahru itu lautan. Lautan itu kan dalamannya tidak pernah kelihatan, sesuatu yang tidak pernah kelihatan. Nah, hati itu diibaratkan dengan al bahru, sesuatu yang tidak pernah kelihatan. Tapi itu harus dijaga, harus kita dandani, dan itu harus diperbaiki. Orang yang kemudian lalai untuk menjaga hati, mengumbar hati, membiarkan hati terluka, membiarkan hati itu dipenuhi dengan sesuatu yang jelek, maka hati akan kemudian menjadi jauh dari Allah. Faidah fasadal lisan, faidah fasadah, dan apabila fasadah rusak al-lisan, lisan seseorang, bisab bih,
Masalan, misalnya dengan misah-misuh, selalu ngenyek, selalu mencela, misalnya seperti itu. Bakat menangis alaihi atas lisan itu an-nufus, jiwa-jiwa. Seluruh jiwa-jiwa itu akan menangis melihat lisan yang tidak pernah dipergunakan dengan baik. Siapa jiwa-jiwa? Ay al-aswasu min bani Adam. Seluruh manusia, seluruh jiwa-jiwa dari kalangan Bani Adam itu akan menangisi lisan-lisan yang tidak pernah digunakan secara baik. Jadi kalau kita misah-misuh saja, mencela saja, menghina orang saja, maka bukan diri kita dan bukan orang yang dicela yang merasa tersakiti, tapi seluruh jiwa-jiwa Bani Adam itu merasa tersakiti dan menangisi lisan yang dipergunakan seperti itu. Karena kita tahu bahwa lisan itu adalah amanah dari Allah yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa kemudian mengatakan yang baik-baik, ya diam saja. Kul khairon au liyasmut. Kalau nggak bisa menggunakan lisan dengan cara-cara yang baik, mending diam daripada menggunakan lisan kepada arah-arah yang tidak baik. Jadi kalau lisan itu dipergunakan tidak baik, maka bukan hanya orang yang dicela, orang yang dihina, bukan dirinya saja yang menangisi, tapi seluruh manusia akan menangisi pada lisan yang dipergunakan tidak baik. Faidah fasadal qalbu. Faidah dan apabila fasadar rusak al-qalbu, hati seseorang, birriya masalan, dengan hati, dengan riya, memupuk riya. Jadi kita melakukan sesuatu ingin dilihat orang, ingin melakukan sesuatu ingin dihargai orang, melakukan sesuatu ingin dipuji orang, itu adalah riya. Karena segala sesuatu yang digunakan yang didasari oleh riya itu menurut hadis, menurut Abu Bakar ini, itu pasti hatinya rusak. Ibadah ingin dipuji, sholat ingin dipuji, itu salah satu riya yang kemudian ada dalam diri kita. Kalau kemudian hati kita rusak, maka bagaimana? Bakat alaihi, bakat maka kemudian menangis alaihi pada fasadal qalbu itu al malaikah, malaikat. Jadi kalau lisan yang rusak, yang menangisinya adalah seluruh manusia-manusia dari Bani Adam. Tapi kalau hati yang rusak, bukan hanya sekedar manusia yang menangisi, tapi seluruh malaikat juga akan menangisi. Kenapa hati digunakan tidak baik? Jadi kilah dikatakan al-hikmatu fi annal lisan, adapun hikmah fi annal lisan, bahwa sungguhnya lisan itu wahidun. Ini bahasa Abu Bakar, bahasa orang-orang sufi juga begitu. Lisan itu diciptakan satu. Jadi kalau kita melihat wajah kita, itu ada telinga dua, mata dua, lobak hidung dua, tapi lisan, mulut kita satu. Alasannya kenapa kemudian diciptakan satu? Al-hikmatu fi anna lisan wahidun tambihun lil abdi, sebagai pengingat kepada seorang hamba, sebagai pengingat kepada hamba, fi annahu la yanbaghi ayatakallama, fi annahu, bahwa sungguhnya lisan yang satu itu la yanbaghi, tidak selayaknya ayatakallama untuk berbicara, illa fi ma yuhimmuhu fi khair. Jadi kalau lisan yang satu itu harusnya digunakan untuk bicara yang penting dan digunakan untuk bicara yang baik-baik. Itu dalam versi Abu Bakar. Jadi kalau kita menggunakan, kita punya lisan satu saja sudah bisa misuh kemana-mana loh. Apalagi dikasih dua atau tiga, tambah rame.
Dikasih satu saja sudah gak karuan. Padahal selayaknya kemudian lisan itu ya harus satu dan kemudian dipergunakan untuk sesuatu yang penting dan baik. Wakilah dan dikatakan oleh para ulama-ulama itu, para orang-orang sufi, li'annal lisan, karena sungguhnya lisan dzakirun, ad-dzakir, li'annal lisan, bahwa sungguhnya lisan ad-dzakir yang selalu ingat bikulli lughatin karena dzikru alil madkur al-wahid. Jadi seharusnya lisan yang satu itu harusnya mengingat yang satu. Siapa yang satu itu? Allah, bahwa Allah Ta'ala. Lisan yang satu harus kita gunakan untuk bicara yang baik-baik, dan lisan yang satu juga harus dipergunakan untuk selalu mengingat kepada Allah. Dzikir sing akeh. Jadi kalau kita misuh itu dijadikan dzikir, sekarang dibalik, lafaz Allah dijadikan dzikir. Jadi dzikir itu mending istighfar Allah, mending seperti itu. Bukan misah-misuh. Saya kalau jalan ketemu dengan orang-orang, anak-anak muda, juga banyak yang tidak menjaga lisannya. Logika yang dimainkan dalam ayat ini kemudian oleh para ulama begini. Kalau kita dikasih rezeki yang sedikit, katakan rezeki yang sedikit, kalau kumpul dengan tukang beca, kumpul dengan orang-orang di jalanan itu, sudah beca, sudah punya uang 20.000, punya uang 25.000, masih dibuat beli token. Punya uang 25 dikasih dibuat beli token. 25.000 dibuat untuk ingkar kepada Allah. Bagaimana mungkin kalau kemudian dikasih 1 juta? Pasti kemudian dibuat lebih ingkar, lebih ingkar. Sama dengan begini, kita punya uang 1 juta, saiki orang-orang kaya sedikit sudah golek liyo, nih kaya sedikit, punya uang sedikit, cari yang lain. Ini problem. Kenapa kemudian itu? Kenapa Allah menjadikan diri kita itu harta yang ala kadarnya? Agar kita kemudian bersyukur. Jangan-jangan kemudian harta yang akan banyak diberikan kepada Allah akan menyebabkan kita tersesat dan kita berada di jalan yang tidak baik. Maka apapun dan berapapun yang kita miliki, jadikanlah itu sebagai dasar untuk syukur kepada Allah, sehingga kemudian seluruh lisan-lisan kita itu akan mengingat kita kepada Allah. Wa kadzalika al-qalb, begitu juga dengan hati. Kalau lisan itu satu dipergunakan untuk menyebut sesuatu yang baik dan penting, hati pun juga satu. Ada yang punya 2 hati? Nggak ada. Hati pun juga satu. Untuk dipergunakan apa? Untuk dipergunakan untuk menyebut sesuatu yang baik, untuk mengiringi sesuatu yang baik dan selalu menyebut asma Allah. Itu kuncinya. Jadi kalau lisan kita sadar bahwa kemudian lisan kita satu, hati kita satu, hanya untuk dijadikan sebagai alat menyebut pada Allah. Berbeda dengan yang lain. Dijelaskan di sini. Bihilafin nahwil ain. Lisan yang satu itu beda dengan mata. Mata ini 2. Kalau mata satu maka kemudian dianggap cacat. Wal uduni, dan kalau telinga pun juga 2. Bukan 1. Fa innahu yata'addad, dan itu adalah berbilang. Kila dikatakan li'annal haja ila sam'i wal basar aksarum minal haja ilal kalam. Tadi kalau kita introspeksi, Pak,
mulut itu satu, hanya dipergunakan untuk menyebut yang baik, telinga itu dua, mata itu dua. Maka kemudian kita mikir, ulama-ulama mengatakan sebenarnya yang paling banyak dibutuhkan itu adalah mendengar dan melihat. Jangan banyak ngomong, tapi banyaklah mendengar, banyaklah melihat. Saiki kan nggak pernah ngomong, nggak pernah mendengar. Kalau dikritik yo marah, kalau diingetin yo marah. Nggak pernah melihat kepada kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat. Makanya kalau kayak saya yang selalu ngomong begini, orang yang banyak ngomong itu banyak salahnya. Jadi sekalipun ngaji begini, untungnya ada kitabnya. Kalau ngaji kemudian sembarangan tanpa kitab dan lain sebagainya, itu mesti banyak keplesetnya, banyak salahnya. Kalau kita teliti, banyak, dan itu resikonya besar. Enak kayak jenengan duduk mendengarkan, ngelihat, itu lebih aman daripada saya yang harus ngomong begini. Karena ngomong begini ini banyak, kalau salah sedikit dosanya besar. Fa innama maka sungguhnya sabah al-qalbu bil baril siddati ungkati wat tisaah. Orang-orang ulama itu selalu menyamakan antara hati dengan lautan itu dari sisi kedalaman dan keluasannya. Maka ada banyak ungkapan, wong sugih itu orang yang seperti apa? Orang banyak harta, rumahnya tingkat, rumahnya 3, mobilnya 3, istrinya ojo telu. Kalau kemudian standar kita mengatakan bahwa orang kaya itu, maka itu yang kemudian menjadi satu kesalahan fatal dalam diri kita. Karena kaya dan miskin itu bukan berada dalam dunia di luar kita, tapi kaya miskin itu ada di dalam hati kita. Sekecil apapun harta yang kita miliki, tapi kalau kemudian kita merasa cukup, merasa kaya karena kita memiliki Allah, maka kita nggak akan pernah dikejar-kejar hutang. Wong sugih ndi sing gak duwe hutang? Iya lek turune enak, lek gak enak mikir bagaimana kemudian cicilan harus dibayar, jatuh tempo besok harus dibayar. Saiki duit gak enek, gak pusing piye. Enak orang gak punya hutang, sedikit uangnya, tapi enak turune. Itu lebih nikmat daripada orang yang model seperti itu. Coba jenengan jalan-jalan ke Surabaya itu. Wah, rumahnya yang luar biasa, yang bagus-bagus itu banyak. Tapi siapa yang nempati? Ya pembantunya. Ya toh, pembantunya. Pembantunya, bukan orangnya. Orangnya di mana? Ya kerja di luar sana hanya untuk membayar cicilan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita menggunakan satu pakem salamatul insan fi hifdzil lisan. Jagalah lisan kita untuk selalu berkata baik, qul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, setidaknya jangan pernah kemudian menyakiti orang lain. Kalau kita tidak pernah bisa menyayangi orang lain, maka jangan pernah menyakiti orang lain. Begitu juga dengan hati kita, bersihkan hati kita dengan sifat-sifat yang tercela. Buanglah sifat-sifat tercela itu. Jangan pernah memiliki prasangka-prasangka jelek terhadap diri kita, pun juga jangan pernah memiliki prasangka yang tidak baik kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa diambil pelajaran dalam kajian kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan barokahnya ilmu
kitab Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi sebagai syarah bagi kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga kita menjadi murid-murid beliau, sekalipun tidak pernah ketemu dengan beliau, setidaknya dengan mengaji kitabnya kita diakui sebagai muridnya dan bersama-sama beliau untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita doa terlebih dahulu karena ini terakhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutakhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratul asli nuraniyah wa lamatul qabdatir rahmaniyah wa afdalil khalifati insaniyah wa asrafis surati jismaniyah wa ma'danil asrari rabbaniyah wa ghazainil ulumi istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah war rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'i fihim minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqtah wa razaqtah wa amattah wa ahyaita ila yaumin tabasuman afnaita wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah al-mu'tamati wa sab'il masani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta amilana muamalataka li ahlil khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta fadana fi dinina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa sahabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin innaka waliyyun kulli khair wa mu'til li kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.